I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna. Saya akan jelaskan dan berikan contoh 5 niche yang nilai RPM-nya itu tinggi tanpa harus menargetkan orang luar negeri atau penonton luar negeri. Niche yang pertama adalah konten teknologi dan gadget. Konten ini termasuk konten dengan nilai RPM yang tinggi. Channel dengan konten seperti ini menarik audiens yang berpotensi membeli produk sehingga menarik para pengiklan. Jadi bisa meningkatkan nilai RPM di konten kita, teman-teman. Nah, untuk kontennya itu saya rasa kalian bisa lihat dari channel Gadget Raya ini. Channel ini itu membuat konten tentang teknologi dan gadget yang spesifik ke konten rekomendasi HP seperti ini. Nah, apakah konten seperti ini bisa untuk kita yang tanpa modal? Tentu saja bisa, seperti channel ini yang menggunakan footage iklan HP sebagai bahan kontennya. Apabila kalian nggak percaya, kalian langsung aja cek salah satu videonya seperti ini. Nah, jika kita lihat di sini, untuk kontennya itu nggak langsung pakai footage asli yang dia bikin ya teman-teman, tapi menggunakan footage dari iklan HP tersebut. Misalnya ini HP Samsung ya, ini kan footage dari iklan di HP Samsung, lalu dimanfaatkan oleh channel Gadget Raya ini untuk membuat konten rekomendasi HP terbaik ya, seperti itu. Nah, lalu apa poin utama dari konten seperti ini? Tentu saja adalah cara penyampaian kalian. Nah, semakin bagus dan semakin unik cara penyampaian kalian, itu ya semakin menarik juga kontennya. Ya, jadi usahakan saat kalian menyampaikan kontennya nanti semenarik mungkin dan seinformatif mungkin. Ya, jadi ini cocok buat kalian yang mungkin memang mendalami di konten teknologi atau hal-hal yang berbau gadget seperti ini. Sekali lagi, di konten ini kalian nggak perlu beli HP-nya untuk kalian review atau kalian rekomendasikan. Kalian hanya perlu ambil footage-footage dari iklan-iklan HP, lalu kalian jadikan footage tersebut untuk konten kalian atau bahan video konten kalian, teman-teman. Dan apakah nanti bakalan terkena copyright videonya? Tentu saja enggak, tergantung cara editing kalian. Ya, jangan langsung plek kalian masukkan semuanya, tapi dipotong-potong dan dimasukkan footage lainnya juga ya. Dan tentunya kalian bisa menambahkan overlay, teks dan lain-lain sehingga konten kalian nanti bisa dianggap konten fair use oleh YouTube atau konten penggunaan wajar. Untuk niche konten dengan nilai RPM tinggi selanjutnya tentu saja adalah konten keuangan. Ya, karena konten keuangan seperti ini itu bisa menarik pengiklan dari sektor keuangan. Jadi bisa dibilang konten keuangan ini adalah salah satu konten yang nilai RPM-nya itu bisa melejit, teman-teman. Nah, salah satu contoh channel kecil yang membahas tentang keuangan dan investasi, kalian bisa cek channel Bukan Sekadar Uang ini. Channel ini memang kecil, tapi kita bisa lihat dari formula videonya yang bisa kita ATM atau amati biru modifikasi. Salah satu videonya seperti ini, teman-teman. Kalian bisa amati. Karena konten seperti ini mudahnya apa? Mudahnya tanpa harus menampilkan wajah ya. Nah, kalian bisa lihat ini menggunakan footage dari website gratisan, contohnya Pixel dan Pixabay. Nah, untuk materi yang disampaikan tentu saja bisa dari website, bisa juga dari ChatGPT, atau bisa juga dari buku finansial ya teman-teman. Banyak sekali sumber yang bisa kalian dapatkan di konten seperti ini ya, bisa dari internet, bisa juga dari buku. Tergantung cara penyampaian kalian. Lalu apa sih poin utama yang perlu kita tonjolkan dari konten seperti ini? Tentu saja adalah isinya ataupun informasi yang kalian bagikan. Semakin baik dan semakin bagus tips ataupun informasi yang kalian bagikan tentang keuangan, semakin bagus dan semakin menarik juga konten kalian nanti. Ya, lalu yang perlu kalian perhatikan lagi adalah cara penyampaian kalian. Cara penyampaian kalian gimana dan bagaimana itu sangat mempengaruhi views pada video kalian nanti. Dan ini adalah contoh channel kecilnya. Yang channel ini itu jika kita lihat di videonya sudah monetisasi karena di sini sudah ada icon super thanks ya teman-teman. Nah, apabila kalian cari referensi channel besar, kalian bisa cek ngomongin uang ini. Channel ini juga sama ya, temanya adalah tentang keuangan ya, investasi dan kripto. Nah, channel seperti ini juga bisa mendapatkan RPM yang sangat tinggi.
Cuma bedanya untuk channel ini footage-nya itu susah ditiru untuk pemula karena digabungkan dengan unsur animasi ya, sehingga susah ditirukan untuk pemula. Jadi saya sarankan kalian amati dulu channel kecil yang tadi ya teman-teman, yaitu channel bukan sekedar ngomongin uang, karena udah terbukti dengan formula video seperti ini bisa mendapatkan views ya teman-teman di YouTube. Dan konten keuangan tergantung cara eksekusi kalian dan ide kalian ya. Jadi walaupun ide kalian menarik tapi cara eksekusi kalian nanti kurang, ya sama aja, nanti hasilnya pasti zonk. Jadi pastikan ide kalian menarik dan juga cara eksekusi kalian itu baik. Nah, eksekusi yang baik itu gimana sih? Mulai dari thumbnail, judul ya, isi video itu termasuk cara eksekusi kita ya. Nah, kalau kalian bingung, kalian juga cari aja channel ataupun kompetitor yang udah besar ya. Lalu kalian bisa ikuti atau ATM dari channel tersebut. Mulai dari thumbnailnya, judulnya, isi videonya, kalian bisa ikuti aja. Namun tentu saja dengan style yang berbeda. Jangan terlalu disamain, nanti juga hasilnya jelek ya teman-teman kalaupun sama. Usahakan berbeda namun tetap dengan menggunakan formula yang sama seperti yang digunakan channel tersebut. Niche selanjutnya adalah konten pendidikan. Konten pendidikan ini bisa dari segala sektor, contohnya tutorial, mata pelajaran, belajar bahasa asing, dan tips belajar untuk ujian nasional. Semua itu memiliki RPM yang tinggi karena dicari oleh siswa dan orang tua yang serius dalam pendidikan. Contoh konten pendidikan yang mudah ditiru untuk pemula itu adalah konten belajar membaca untuk anak-anak seperti ini. Konten seperti ini itu sangat dibutuhkan para orang tua yang ingin anaknya tuh cepat membaca dan pengen belajar di rumah aja. Sebagai contoh channelnya, kalian bisa coba cek channel Shiva Salsa ini. Sebenarnya banyak sekali ya channel-channel seperti ini di YouTube, namun ini adalah salah satu contohnya teman-teman. Channel ini itu fokusnya pada video panjang ya, dan kontennya seperti yang saya bilang tadi adalah konten edukasi untuk anak-anak. Bisa belajar angka, bisa belajar huruf, belajar mengenal hewan, dan lain-lain ya. Intinya konten seperti ini sangat dibutuhkan para orang tua di sana untuk anak-anaknya belajar di rumah ya. Dan pembuatan konten seperti ini juga mudah banget. Niche selanjutnya adalah konten tentang bisnis dan wirausaha. Konten ini adalah konten dengan nilai RPM yang cukup tinggi juga. Channel yang membahas tips dan trik bisnis, strategi pemasaran, dan cerita sukses wirausaha seringkali memiliki RPM yang tinggi. Karena audiens dari segmen ini biasanya merupakan profesional atau calon pengusaha yang menarik bagi peniklan dari segala sektor bisnis. Nah, apabila kalian masih bingung, kalian bisa cari referensinya di pencarian YouTube. Contohnya seperti ini, usaha modal kecil yang menjanjikan. Nanti pasti akan muncullah konten-konten yang semacamnya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya teman-teman, ini banyak banget ya konten kreator yang menggeluti di bidang ini. Memang dasarnya konten-konten seperti ini tuh bukan untuk orang yang introvert atau bukan untuk orang yang nggak pandai ngomong ya. Nah, tapi apabila kalian mungkin orangnya di rumah aja dan mungkin nggak punya partner ya teman-teman untuk diajak keliling mencari orang-orang yang ingin diwawancara tentang bisnisnya, kalian bisa coba contoh channel ini. Nah, channel Inspirasi Pagi ini sebenarnya konten dengan topik wirausaha atau bisnis ya teman-teman, tapi lebih ke bisnis online, dan bisa cek aja channelnya, namanya Inspirasi Pagi ya. Nah, konten seperti channel Inspirasi Pagi ini adalah konten yang memiliki RPM yang cukup tinggi, namun kalian bisa mempraktekannya di rumah tanpa harus kemana-mana dan tanpa harus wawancara ke orang-orang yang sukses ya.